Hai semua, kita berjumpa lagi dalam kiasnya Riko yang berjudul Kontrak Cinta Dokter, Tampan di bab ke-26. Persalinan, 4 bab lagi tamat ya, ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Selamat menyimak. Wina mau melahirkan. Iya, Bu Ina istri Dr. Riko mengalami pecah ketuban dan harus dilakukan operasi sesar sekarang. Selamatkan saya terlebih dahulu. Baik. Dokter Budi segera mengambil tindakan pada Lira. Bayi kecil itu kekurangan oksigen, detak jantungnya juga masih sangat lemah, paru-parunya belum sempurna. Penyelamatan si jabang bayi berlangsung sangat cepat. Bayinya dibawa ke ruangan khusus dan masuk dalam inkubator. Bahkan Lira tak sempat melihat bayinya. 20 menit berlalu, Dokter Budi meninggalkan Lira dan beralih menangani Wina. Dari balik gorden, Lira mendengar Riko marah-marah pada Dokter Riko karena meninggalkan istrinya yang sedang dalam kondisi kritis. Tak lama kemudian Lira mendengar jerit tangis bayi yang sangat kencang, berbeda dengan bayinya tadi yang hanya menangis pelan. Sayup-sayup Lira mendengar Riko mengumandangkan adzan dan iomah yang seharusnya Riko merapalkan adzan untuk anaknya terlebih dahulu. Sakit yang tak berdarah. Kondisi Lira sudah mulai stabil, namun jiwanya masih sakit, Bik Surti memutuskan untuk memindahkan Lira ke kamar perawatan. Karena menurut Bik Surti, tidak baik bagi Lira berlama-lama bersebelahan dengan Wina dan Riko. Ketika hendak masuk lift, Riko sempat melihat Bik Surti. Dengan mata membulat akhirnya Riko menyadari kesempatan itu dan berlari mengejar Bik Surti. Namun sayang rombongan yang membawa Lira lebih dahulu masuk ke dalam lift. Riko memukul pintu lift, kesal karena melewatkan kesempatan bertemu Bik Surti. Bik Surti pasti tahu di mana Lira berada, bisik Riko. Riko tak kehilangan akal, dia bertanya pada resepsionis tentang keberadaan Lira. Tapi sayang, pihak rumah sakit menolak menjawab pertanyaan Riko sebab itu rahasia rumah sakit untuk kenyamanan pasiennya. Dengan hati yang kecewa, Riko kembali ke ruang persalinan menemui Wina. Kok, kamu dari mana? Kok aku ditinggalin sendiri? Rengek Wina saat melihat suaminya kembali. Sebentar lagi mamamu datang, tunggu aja, jawab Riko. Kamu sudah lihat anak kita, apa dia cantik? Riko mengangguk, nanti kalau sudah di kamar, dia diperbolehkan bersamamu. Sementara ini masih dalam perawatan intensif akibat keracunan ketuban, jelas Riko. Wina, Mama Wina datang dan langsung memeluk putrinya. Kedua anak dan ibu itu saling berpelukan dan menangis haru. Wina menceritakan kejadian yang menimpanya, hingga harus mengambil keputusan operasi caesar sesegera mungkin. So, antar Mama melihat anakmu ke ruang bayi. Pinta Mama Wina. Riko mengantar mertuanya ke ruang penyimpanan bayi yang baru dilahirkan. Bayi mungil Wina tertidur pulas dengan balutan selimut tebal. Tak jauh dari boks bayi Wina, terlihat dokter anak dan beberapa orang perawat tengah sibuk di hadapan seorang bayi lainnya. Wajah mereka tampak tegang. Riko ikut merasakan kepanikan para dokter dan perawat itu. Ko, ayo balik lagi ke Wina. Mama mertuanya menepuk lengan Riko. Duluan aja, jawab Riko sambil memperhatikan penanganan bayi di depan. Naluri dokternya membuat dirinya enggan meninggalkan kondisi kritis pasien meski dia tak dapat berbuat banyak. Tak lama kemudian Mama Riko datang ke kamar lalu melihat bayi Wina dan bertemu dengan Nurma di ruang tersebut. Kamu pasti senang sudah punya anak sekarang, kata Nurma. Riko tak menjawab, dia masih fokus memperhatikan penanganan bayi prematur dari balik kaca. So, kamu diajak ngomong tapi diam aja sih, ucap Nurma jengkel. Riko menatap malas dengan memutar bola matanya, B aja, kemudian Riko berlalu meninggalkan mamanya. Kok, kamu lihat hidung anakmu itu, mancung sekali, kayak papanya, wajahnya cantik seperti mamanya, sempurna, kata Nurma. Sampai di ruang persalinan, Riko bertanya pada perawat yang bertugas, siapa ibu dari bayi prematur yang baru dilahirkan. Lagi-lagi perawat menyembunyikan identitas pasien klinik bersalin itu. Saya dokter, dalam keadaan darurat saya bisa dimintai tolong untuk membantu siapapun meski di dalam rumah sakit yang bukan wewenang saya. Saya ingin sekali membantu merawat bayi prematur itu, jelas Riko. Terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Untuk saat ini semua dokter kami yang bertugas masih dapat menghandle semua tindakan yang ada di klinik bersalin ini, jawab perawat itu. Rasanya Riko ingin kembali lagi ke ruang bayi lagi dan melihat perkembangan bayi itu. Rasanya ada sesuatu pada bayi prematur itu. Di ruang persalinan,
Wina diminta untuk pindah ke kamar perawatan. Kamar Wina beda satu lantai dengan Lira. Wina berada di lantai kamar kelas 1 sedangkan Lira berada di kamar paling atas di ruang VVIP. Tak sembarang orang memasuki area lantai VVIP. Ko, aku mau lihat anak kita. Sekarang sudah boleh apa belum? Rengek Wina. Ko, aku mau lihat anak kita. Sekarang sudah boleh apa belum? Rengek Wina. Iya. Ko, anaknya sudah boleh dibawa ke kamar belum sih? Tanya Nurma penasaran. Coba kamu yang jemput dari ruang bayi di bawah, pinta Mama Wina. Belum, nanti kalau sudah bisa pasti dihubungi oleh perawat, jawab Riko singkat. Di ruangan lain, Bik Surti tak berhenti bersujud dan berdoa untuk Lira dan bayinya. Bik, haus, ucap Lira pelan. Bik Surti bangkit dari atas sajadah lalu mengambilkan segelas air mineral dan memberikan pada Lira. Pipet yang disodorkan Bik Surti terlalu pendek, sehingga Lira berusaha untuk duduk dari tidur. Pekik Lira. Tubuhnya belum kuat untuk bangun dari tidur. Mata Lira melotot dengan mulut terbuka, dan nafas terengah-engah. Mbak kenapa? Tanya Bik Surti panik. Kedua mata Lira masih melotot dengan mulut membulat dan keringat di sekujur tubuhnya. Mbak Lira, sadar? Mbak? Bik Surti menggoyang-goyangkan tubuh Lira yang kaku tak bergerak. Bik Surti menelpon perawat. Dokter dan beberapa orang perawat datang tak lama setelah panggilan dari Bik Surti diterima. Tubuh Lira menggigil kedinginan. Seluruh tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Darah mengalir deras tanpa jeda. Dokter memutuskan untuk memberikan infus di kedua tangan Lira untuk mempercepat cairan masuk ke tubuh Lira. Pemeriksaan darah dilakukan oleh petugas lab. Dari hasil lab menunjukkan bahwa HB Lira mencapai angka 6. Itu sama dengan separuh nyawanya. Transfusi darah belum boleh dilaksanakan karena tubuh Lira belum stabil. Ayah, panggil Lira lirih. Dokter memasang selang oksigen di hidung Lira. Para perawat meremas botol infus sampai botol infus habis lalu mengganti lagi dengan botol yang baru. Tubuh Lira semakin tak bisa dikontrol. Kaki dan tangannya dingin kaku dan bergerak tanpa arah. Dingin, ya, sinden, ayah, desis Lira. Bik Surti mendekat tubuh Lira dan membisikkan kalimat istighfar sambil berurayan air mata. Lira tak berhenti memanggil ayahnya. Matikan AC-nya, perintah Dokter Budi. Ayah, bisik Lira melemah. Sudah lebih dari 15 botol infus masuk ke tubuh Lira dari kedua tangannya dalam waktu singkat. Tapi kondisinya belum juga pulih. Pendarahannya masih berlangsung. Dokter memutuskan untuk memasukkan cairan infus tambahan dari kaki Lira. Lira gak kuat, ya. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.